Halo guys, balik lagi di channel Prasetyan 19. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Marvel Studio yang berjudul Doctor Strange. Film yang dirilis pada tahun 2016, menceritakan tentang awal kisah Doctor Strange, seorang dokter ahli bedah yang berubah menjadi penyihir terhebat di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat sekelompok penyihir yang dipimpin oleh Caesius dengan kejam membunuh kepala perpustakaan di kuil Kamartas. Setelah itu Caesius mengambil lembaran di salah satu buku sihir. Namun aksinya itu diketahui oleh gurunya, yaitu The Ancient One. Caesius dan para penyihir lainnya berusaha kabur, tapi Ancient segera menghalangi mereka dengan sihirnya. Akhirnya mereka pun terpaksa bertarung melawan guru mereka. Karena kekuatan mereka masih lemah, dengan mudah Ancient berhasil mengalahkan mereka. Namun Caesius dan beberapa penyihir lainnya berhasil kabur dengan memasuki portal dimensi lain. Scene berpindah ke rumah sakit di New York. Seorang dokter bedah terkenal bernama Stephen Strange sedang melakukan operasi pada pasiennya. Setelah melakukan operasi, Strange dipanggil mantan pacarnya Christine Palmer yang juga seorang dokter. Dia memberitahu Strange bahwa ada pasien yang sedang kritis dan sekarat. Strange lalu segera melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kepala si pasien dan akhirnya Strange pun berhasil menyelamatkan nyawanya. Selesai operasi, Strange mengajak Christine untuk menghadiri acara pesta, tapi Christine menolaknya. Malam harinya Strange berangkat sendiri dengan mengendarai mobil mewahnya. Di perjalanan, setelah mendapat telepon dari asistennya karena Strange menyetir mobil sambil teleponan, mobil Strange menyerempet mobil lain dan membuat mobil mewahnya terpental dan jatuh ke dalam jurang. Strange dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka yang sangat parah. Setelah tersadar, Strange terkejut melihat kondisi tangannya yang dipasang banyak alat. Strange dirawat oleh Christine selama berminggu-minggu. Namun tangannya masih susah digerakkan. Berbagai dokter terkenal hingga terapi akupuntur belum berhasil menyembuhkan tangannya. Strange pun menjadi stres dengan kondisinya kini. Christine yang mencoba menenangkannya malah dimaki-maki dan diusir. Keesokan harinya, seorang penerapi akupuntur bilang dia pernah menangani pasien bernama Peng Bon yang lumpuh karena kecelakaan dan tidak bisa berjalan. Suatu ketika dia melihat Peng Bon ternyata sudah sembuh dan bisa berjalan normal lagi. Strange pun tidak percaya, lalu dia mencari data dan alamat Peng Bon. Keesokan harinya Strange menemui Peng Bon yang sedang main basket bersama teman-temannya. Strange lalu bertanya kepada Peng Bon rahasia dia bisa sembuh dari lumpuhnya. Peng Bon berkata bahwa ia disembuhkan oleh seorang guru yang berada di Kamartaj, Nepal. Pagi harinya Strange pergi ke Kathmandu, Nepal. Dia bertanya kepada orang-orang di sana mengenai lokasi Kamartaj. Saat melewati gang pasar yang sepi, Strange dicegat oleh beberapa preman yang mau memalak jam tangannya. Strange mencoba melawan, namun karena jarinya masih sakit akhirnya ia pun dipukuli. Untungnya seorang pria berjubah bernama Mordo datang menolongnya. Setelah mengalahkan para preman, dia mengembalikan jam tangan Strange. Kemudian dia mengajak Strange untuk ikut dengannya ke Kamartaj. Strange disuguhi teh hangat oleh The Ancient One yang dia kira pembantu kuil. Strange langsung bertanya bagaimana dia bisa menyembuhkan Peng Bon. Ancient bilang bahwa dia menyembuhkan Peng Bon dengan menggunakan roh. Mendengar itu Strange pun jadi kesal karena dia nggak percaya hal-hal seperti itu. Lalu Ancient membuktikannya dengan mengeluarkan bentuk astral atau roh Strange yang keluar dari tubuhnya. Tapi Strange malah menuduh Ancient telah mencampurkan racun ke dalam tehnya. Ancient yang kesal lalu mengirim Strange ke dunia kuantum melalui multiverse semua dimensi.
Setelah Strength dikembalikan ke tubuhnya, ia langsung meminta izin untuk mengajarinya, namun Ensign menolak dan mengusir Strength. Strength yang tidak mau pergi, dia terus menunggu di depan kuil. Ensign bilang sifat orang yang angkuh mengingatkannya pada mantan muridnya yaitu Caecilius. Tapi Mordo berusaha membujuk Ensign untuk menerima Strength menjadi muridnya. Akhirnya Ensign pun berubah pikiran dan mengizinkan Strength menjadi muridnya. Pagi harinya Strength mulai berlatih dan diajari cara membuat perisai dan senjata dari energi sihir. Ia juga sering meminjam buku di perpustakaan yang sekarang dijaga oleh Wong. Saat mencari buku, Strength tertarik dengan kitab-kitab kuno yang merupakan koleksi milik Ensign. Salah satunya adalah kitab Tagliostro, di mana halaman tengah kitab tersebut hilang karena dicuri. Di tempat lain, Caecilius dan pengikutnya sedang melakukan ritual dengan menggunakan halaman kitab yang ia curi. Ritual tersebut adalah untuk memanggil Dormammu, penguasa dimensi kegelapan berkekuatan supernatural tingkat apokaliptik. Kini Caecilius menjadi bagian dari Dormammu yang mampu membuat dimensi cermin. Kembali ke kamar Taj, Strength sedang berlatih membuka portal dengan menggunakan sling ring. Namun masih juga belum berhasil, karena menurutnya efek dari jari-jarinya yang belum pulih. Ensign lalu memanggil Master Hamir yang tangan kirinya cacat tapi ia mampu membuat portal. Ensign menyuruh Strength untuk membungkam egonya dan melupakan kecerdasan yang sudah dikuasainya. Kemudian Ensign membawa Strength berteleportasi ke Gunung Everest dan meninggalkannya sendirian. Ensign sengaja melakukan hal ini agar Strength bisa membuka portal. Strength akhirnya berhasil membuka portal dan kembali ke kamar Taj. Kemampuan Strength semakin hari semakin meningkat. Ia memanfaatkan sihir untuk membantunya menguasai ilmu kitab. Selain itu sering juga dilatih oleh Mordo untuk menguasai ilmu bela diri lalu menunjukkan senjata pusakanya yaitu Living Tribunal. Dia bilang suatu saat nanti Strength juga akan mendapatkan senjata pusakanya. Malam harinya Strength pergi ke perpustakaan untuk meminjam kitab Cagliostro kepada Wong, tapi karena Wong sedang buang air, Strength lalu iseng mempraktekkan sihir dengan menggunakan kalung of Agamotto. Strength membaca mantranya dan ia berhasil mengaktifkan Time Stone, di mana dia dapat memanipulasi waktu dan membuat waktu berulang. Apel yang tadi dia gigit bisa kembali utuh seperti semula dan juga bisa habis karena membusuk. Strength lalu mencoba mengembalikan halaman kitab yang hilang dan ternyata ia pun berhasil. Ketika Strength akan membaca halaman tersebut, tiba-tiba Mordor dan Wong datang menghentikannya. Mereka bilang hal itu bisa membuat dimensi waktu berulang secara terus-menerus dan dapat merusak hukum ruang dan waktu. Bila penyihir pertama yaitu Agamotto Agung membangun 3 kuil di New York, London, dan Hong Kong untuk melindungi bumi dari dimensi lain, tugas para penyihir di kamar Tas adalah melindungi ketiga kuil tersebut dari Dormammu. Mendengar itu Strength langsung ingin berhenti karena tujuan sebenarnya dia ke kamar Taj adalah untuk menyembuhkan tangannya bukan menjaga kuil. Lalu tiba-tiba Caecilius datang melalui pintu kuil London. Ia menyerang dengan energi besar sehingga membuat Strength terlempar ke kuil New York. Strength menyusuri kuil dan menemukan 3 pintu yang menuju ke berbagai tempat bagian bumi. Strength juga menemukan jubah levitation yang dapat bergerak dan terbang sendiri. Tiba-tiba Strength melihat penjaga kuil yang sedang disandera oleh Caecilius. Strength pun langsung menghentikannya dan bertarung melawan Caecilius dan pengikutnya. Dalam pertarungan itu membuat lemari kaca jubah tersebut pecah dan jubah tersebut memilih Strength sebagai tuannya. Dengan dibantu jubahnya, Strength berhasil mengunci Caecilius dengan perangkat besi. Caecilius berusaha membujuk Strength untuk bergabung bersama Dormammu. Caecilius bilang bahwa sebenarnya Ensign merahasiakan sihir yang digunakan untuk menyembuhkan, yaitu hidup kekal abadi dengan menyerap energi dimensi gelap. Tiba-tiba salah satu pengikut Caecilius menyerang Strength dari belakang.
Strength yang terluka parah lalu segera menggunakan sling ringnya untuk membuka portal ke rumah sakit di New York. Sementara jubahnya menahan penyihir tersebut, Strength langsung memanggil Christine untuk melakukan operasi di lukanya. My astral body. Si penyihir tadi berhasil terlepas dari jubah dan mengejar Strength. Mengetahui itu roh Strength lalu bertarung dengan roh si penyihir itu. Melihat Strength yang hampir meninggal, Christine menggunakan setrika listrik yang menyebabkan kekuatan Strength jadi lebih kuat hingga akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya itu. Strength kembali ke tubuhnya dan meminta maaf kepada Christine tentang sikapnya yang dulu lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan setelah itu dia kembali ke kuil New York. Ternyata Caecilius berhasil kabur. Tak lama kemudian Ensign dan Mordo datang, mereka terkejut melihat Strength memakai jubah Levitation. Strength lalu bertanya kepada Ensign mengenai ucapan Caecilius bahwa Ensign menarik kekuatan dari dimensi gelap sehingga dia bisa tetap hidup sampai sekarang. Ensign lalu pergi tanpa menjawab pertanyaan Strength. Mordo pun kesal kepada Strength karena telah bertanya hal yang tidak sopan kepada gurunya. Lalu tiba-tiba Caecilius dan pengikutnya datang untuk menghancurkan kuil. Strength lalu segera memasukkannya ke dimensi cermin agar dia tidak bisa menghancurkan dunia nyata lalu berusaha kabur dari kejaran Caecilius. Ketika Caecilius hampir membunuh Strength, tiba-tiba Ensign datang menolongnya sambil mengeluarkan energi dimensi gelap dari dahinya. Mordo terkejut bahwa apa yang dikatakan Strength ternyata benar. Kemudian Ensign bertarung melawan Caecilius dan para pengikutnya. Dalam pertarungan itu Ensign yang lengah terkena tusukan Caecilius dan ditendang keluar dari dimensi cermin. Strength dan Mordo bergegas menolong Ensign ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh Christine dan Strength. Saat sedang dioperasi roh astral Strength dan Ensign keluar dari tubuh masing-masing. Ensign berkata bahwa dirinya memang menyerap dimensi gelap, namun tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia. Dia juga menjelaskan tentang Pengbon yang sebenarnya sembuh karena ilmu sihirnya. Dan jika ilmu sihir tersebut diambil maka pengguna akan kembali lumpuh. Ensign berpesan kepada Strength untuk menghentikan Dormammu bersama dengan Mordo. Setelah itu Ensign pun menghilang. Strength pun kembali ke tubuhnya dan merelakan kepergian gurunya. Setelah itu Strength berkata kepada Christine bahwa dia harus pergi untuk menyelamatkan bumi. Scene berpindah ke Hong Kong. Caecilius dan pengikutnya yang sudah sampai di sana dicegat oleh Wong dan muridnya. Sementara Strength dan Mordo masih berada di kuil New York. Mordo masih kecewa dengan Ensign yang ternyata menggunakan dimensi gelap. Kemudian Strength membujuk Mordo untuk menghentikan Caecilius yang akan memanggil Dormammu. Mereka berdua lalu pergi ke kuil Hong Kong, namun saat mereka tiba di sana kuil tersebut sudah hancur dan Caecilius berhasil mengeluarkan dimensi gelap Dormammu. Strength memutuskan untuk mengembalikan keadaan dengan dimensi waktu, Eye of Agamotto. Strength berhasil mengaktifkan mantranya dan membuat keadaan kembali seperti semula. Namun Caecilius berhasil menghentikan dimensi waktu, sehingga menyebabkan waktu berhenti berputar. Dalam keadaan terdesak, Strength memutuskan masuk ke dimensi gelap untuk menemui Dormammu. Strength bermaksud mengajak Dormammu untuk berunding, tetapi Dormammu malah menyerang Strength dan berhasil membunuhnya.
Akan tetapi Strange kembali muncul. Karena sebelumnya dengan cerdik dia menggunakan mantra sihir yaitu waktu berulang tanpa akhir sehingga berapa kali pun Dormammu membunuhnya Strange tetap kembali muncul dan terus-menerus seperti itu. You cannot do this forever. Trapped in this moment, endlessly. Ini membuat Dormammu menjadi muak. Strange akan menghentikannya dengan syarat Dormammu harus pergi meninggalkan bumi serta membawa Caecilius dan pengikutnya. Akhirnya Dormammu pun setuju. Strange lalu kembali ke Wong dan Mordo. Setelah itu Dormammu mulai menghilang sambil membawa pergi Caecilius serta pengikutnya. Strange kemudian mengembalikan waktu seperti semula dan dunia pun kembali aman dan tentram. Setelah kejadian tersebut Strange mengembalikan Eye of Agamotto ke tempat semula dan ia memutuskan untuk menjadi penjaga kuil di New York. Di adegan pasca kredit Strange terlihat sedang ngopi bersama dengan Thor. Di adegan terakhir terlihat Mordo menghampiri Pengbone. Kemudian Mordo mengambil sihir di dalam tubuh Pengbone yang menyebabkan Pengbone kembali lumpuh. Lalu Mordo mengatakan alasannya melakukan hal ini yaitu karena ingin mengurangi penyihir di bumi. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Doctor Strange ini, semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.